Halo, assalamualaikum, kembali lagi di Vlog Karto. Dan kali ini kita akan membahas Karimun Estilo generasi kedua. Dan ini adalah unit ready punya kami, statusnya masih ready. Nanti keterangannya sudah terjual atau belum kalian bisa lihat di deskripsi. Dan sekarang kita akan membahas mengenai spesifikasinya serta detail kondisi dari unit ini. Selanjutnya videonya jangan lupa subscribe, like, dan stay tune terus. Nah, ini adalah unit Karimun Estilo Last Edition ya, 2012. Jadi ini yang generasi kedua. Di video sebelumnya kami pernah membahas juga. Nanti scroll-scroll di bawah aja, ada yang generasi pertama, ada yang generasi kedua juga seperti ini. Tapi ini generasi yang Last Editionnya 2012, transmisi manual. Dan kondisinya masih ngaleng semua, kondisinya masih seger. Kami belum apa-apain, jadi belum kami detailing, kondisinya masih enak dilihatnya. Dan mengenai kondisinya, karena ini nggak ada link berburunya, karena kemarin kami dapat juga agak sedikit mendadak. Jadi kondisinya kemarin nggak ada PR yang berarti. Body juga hanya bagian list plank atau sesker sebelah kanan aja yang agak sedikit penyok. Terus bumper sebelah kiri ujung aja agak sedikit baret. Dan sudah kami repair lagi dan kembali mulus lagi. Yang lain-lainnya masih wajar pemakaian ya, karena faktor usia juga 2012, jadi sudah ada beberapa yang cat ulang. Tapi artinya nggak ada bebas insiden, bebas laka, dan nggak ada yang keropos-keropos. Dan untuk generasi yang pertama, keluar pertama tahun 2007 sampai 2008 ya. Mulai beralih ke generasi yang kedua, yang facelift seperti ini, mulai ke 2009 sampai 2012. Dan 2012 ke atas digantikan oleh generasi Karimun Wagon 2013. Karena basisnya juga sama, nanti kita akan bahas mesinnya. Dan, nah kondisinya ini kemarin kami dapat juga belum ada fog lampnya. Bagian bumper, ini sudah kami tambahkan fog lamp yang berbentuk LED seperti ini. Ada ring warna birunya, warna putih lampunya. Dan bagian headlampnya ini masih originalnya, masih pakai halogen biasa. Kondisinya cukupan aja, lumayan bening, tapi nggak kami detailing lagi karena sih sudah dilapis dengan warna biru sedikit seperti ini. Terus di bagian grill tengah, ciri khasnya untuk yang generasi kedua, dia ada double warna chrome bagian bawah dan bagian atasnya. Dan logo Suzuki khas banget ya, semua Karimun seperti itu, seperti ini. Bagian bawahnya juga warna merah semua segala macem. Terus bagian kap mesinnya. Nah, untuk generasi yang pertama sama yang kedua, bedanya mulai dari pilar A ke depan. Jadi mulai moncong ke depan ini agak sedikit melebar ke depan atau lebih monyong ke depan. Dan nah, sekarang kita lihat di bagian samping. Nah, teman-teman, kalau bagian samping kita lihat ya, dari pilar A sampai ke belakang, ke pinggul belakang itu semuanya sama. Nah, ini mulai dari bagian spakbor depan mulai berubah sedikit panjang. Nah, untuk mengenai dimensinya, mobil ini panjangnya adalah sekitaran 3,6 dengan lebarnya 1,475 dan tingginya 1,6. Kalau yang generasi pertama, ini panjangnya hanya 3,5. Jadi hanya beda kurang lebih sekitaran 10 cm. Karena kalau yang pertama itu lebih melandai langsung lurus aja. Kalau ini agak sedikit menonjol, ini juga menonjol, jadi sedikit lebih maju ke depan. Dan detailnya lagi, kalau ini model spionnya sudah seperti ini, sudah ada electric mirrornya. Tapi kalau yang generasi pertama dia model kuping caplang gitu ya. Jadi kalau kita lipat nggak bisa kita balikin lagi. Kalau ini modelnya bisa kita balikin lagi. Dan detailnya lagi, bagian sini semuanya masih ngaleng semua. Kapasitas tank ini ada sebelah kiri ya, kalau lebih sekitaran 35 liter. Dan mengenai kaki-kakinya, nah ini kaki-kaki ini sudah di-upgrade menggunakan velg ring 14 punya OM Jazz yang lama ya, punya GT3. Bannya 165/65, jadi kelihatan nice. Yang original ring 13, profil ban 165/80, tapi ini sudah di-upgrade jadi kelihatan lebih enak aja dilihatnya. Dan masih matching juga ya, warnanya juga masih enak, looksnya juga kelihatan lebih manis juga. Depan cakram, belakang drum atau tromol. Sekarang kita lihat di bagian belakang ya. Nah, untuk di bagian belakang, generasi yang pertama sama kedua itu sama semuanya, beda sedikit di bagian bentuk bumpernya aja. Nah, kita lihat dari bagian atasnya dulu ya. Bagian atas sudah ditambahkan dan rear spoiler sini. Bagian kacanya masih polos, belum ada defogger belakangnya, belum ada wipernya juga, jadi masih simpel seperti ini aja. Tapi looksnya emang kelihatan enak. Jadi mengkapsul, semi-semi kayak lampunya Innova lama ya. Seperti ini. Dan logo Estilonya model chrome di bagian sini. Tapi kalau generasi yang pertama dia model stiker di bagian atas sini. Dan bagian bumper, nah ini kalau untuk yang generasi pertama, dudukan bagian plat nomor atau coakannya seperti ini berbentuk V, tapi kalau ini berbentuknya semacam A seperti ini, dan di bawahnya ada dudukan untuk lampu tambahan. Tapi kalau generasi pertama dia nggak ada. Terus sudah kami tambahkan sensor
mundur juga, ada muffler knalpot. Ini bukan racing tapi hanya pemanis saja seperti ini. Dan handle pintunya di pos banget, jadi kelihatan banget. Kalau Karimun Wagon walaupun ada trunk liftnya, sayangnya nggak ada handle pintu belakangnya. Kalau ini walaupun nggak ada tapi langsung kelihatan di sini. Dan ini kondisinya, ruang bagasinya emang walaupun mungil kecil, tapi mobil ini kapasitasnya lumayan gede, kurang lebih sekitaran 220 liter. Untuk mengangkut koper medium ini bisa 2 atau 3, angkut galon mungkin sekitaran bisa 5 galon, jadi cukup lumayan besar. Dan nah, kalau kita melipat bangku kedua, wah, agak sedikit ganjel karena itu ada botol, jadi ini cukup lumayan rata lantai, jadi bisa mengangkut space yang cukup lebar dibanding yang pesaingnya ya. Kalau Karimun Wagon dia agak sedikit menonjol, kalau ini lumayan. Dan kondisinya lagi, nah di bagian tulang bawah sini spare tire-nya ring 13, ini diganti model kaleng. Tulang-tulangnya di balik ini semuanya masih utuh semua, jadi bebas laka dari depan, dari belakang juga aman. Terus bagian baut-baut di bagian handle engsel pintu ini belum pernah dibuka. Sealer bagian bagasi juga masih utuh semua, jadi tulang-tulangnya kanan kiri semuanya aman, dipastikan bebas laka dari belakang. Sekarang kita intip di bagian interiornya. Yuk. Nah, untuk di bagian interior depan, ini pertama kondisinya ya, di bagian setirnya ini masih kulit jeruk semua, sampai ke bagian sini, sampai ke bagian klasmen juga masih kulit jeruk semua. Karena mengingat kilometernya, nah kalau kita intip sekarang 127.000. Jadi 2012, sekarang tahun 2025, ini 13 tahun kurang lebih, hampir rata-rata pemakaian di bawah 10.000 ya. Jadi masih rendah. Cukupan kondisinya juga, koplingnya juga masih cukup enak juga, persnelingnya juga masih enak semuanya, perbindahan giginya masih cukup nyaman, handlingnya enak. Terus bagian door trim ini 4 power window, ada speakernya juga, ada door pocketnya juga, dan di bagian kanan ini ada untuk tuas. Nah, ini electric mirror yang seperti saya bilang tadi, yang di luar ini generasi kedua sudah dilengkapi dengan electric mirror. Sudah ada ini tambahan tombol fog lamp dan ada leveling headlampnya. Jadi sorotan lampu depan bisa kita atur di bagian dalam sini. Sama kayak generasi pertama, coba bedanya nggak ada electric mirror. Terus bagian desain dashboardnya, generasi yang pertama sama kedua bedanya adalah di warnanya. Nah, kalau ini warnanya nuansanya coklat tua dan warna beige seperti ini. Kalau yang generasi pertama dia hitam dan beige. Jadi bedanya bagian situ. Sama ke bagian door-nya juga sama, nuansanya berbeda semua. Terus untuk ini head unitnya ini masih originalnya ya, jadi mempertahankan originalnya, bawaannya dia adalah JVC seperti ini, ada lacinya, lambul aja seperti ini. Dan di bagian kisi-kisi AC ini atau tuas AC-nya, arah sembuhnya cukup komplit sampai ke bagian agak bagian frontnya juga, ada defogger depan juga, on off AC-nya, ada heaternya juga, ini ada airflow-nya atau keluar masuknya. Terus bagian bawah ini adalah tambahan cup holder, karena hanya satu di bagian depan sini, ini ada tambahan cup holder dan ini laci penyimpanan aja. Dan di sini masih ada colokan 12 volt untuk pengecasan. Oke, dan di bagian bawah sini ada kisi-kisi semacam untuk penyimpanan koin ya. Bagian sini handrem, di bagian sini model mechanical. Dan ini laci terbuka, laci model tertutup. Nggak terlalu besar tapi cukupan aja. Dan untuk kondisi joknya ini masih original, hanya di cover aja. Jadi bawaannya masih model bludru berwarna coklat tua. Kalau kita bisa lihat, kita bisa intip, modelnya model coklat-coklat muda, coklat tua gitu ya. Jadi perpaduan beige dan coklat muda, masih original juga. Sampai ke bagian plafon ini kondisinya juga masih cukupan, artinya kami belum detailing juga, belum terlalu kotor-kotor banget, masih sedengan aja. Sun visornya ini polos semua, penerangannya masih standar, dan ini belum ada anti silau-nya juga. Oke, nah sekarang kita, untuk di bagian setirnya ini nggak ada setir steeringnya ya. Jadi generasi pertama sama kedua sama, sudah fix seperti ini aja. Cuma cukup lumayan ya, jadi pandangan kita cukup lumayan enak memandang ke depan, kanan kirinya visibilitasnya juga enak, ke belakangnya juga cukup nyaman juga. Jadi pas banget di genggamannya, buat kota-kota ini masih cukup nyaman. Coba sekarang kita intip di bagian baris kedua. Yuk. Nah, baris kedua ini nggak bisa dibilang longgar karena dimensinya yang kecil dan bagasinya cukup besar. Jadi baris kedua ini cukupan, ini posisi mengemudi saya, kami masih dapat ya beberapa jari di bagian legroomnya, headroomnya lumayan hampir 5 jarian. Cuma lumayan dah, kita masih dapat. Nah, masih dapat headrest yang adjustable, jadi masih cukup manusiawi juga, nggak yang polos seperti Karimun Wagon nggak ada headrestnya. Kalau ini masih dapat headrest dua-duanya, dan masih dapat safety belt juga. Jadi bagian kanan kiri kita masih dapat safety belt
2 titik dan ada pegangannya seperti ini. Jadi untuk baris kedua ini 3 orang agak cukup sempit, tapi kalau 2 orang masih lumayan nyaman. Dan kami dapat cup holder di bagian. Nah, sini ada cup holder kecil ya, bagian sini aja, dan sininya masih polos. Ini kalau originalnya ada kantongnya juga di bagian sini. Bagian door trimnya ini hanya power window dan ada speakernya juga, nggak ada kantong-kantongan atau card holdernya juga. Oke, sekarang kita intip di bagian ruang mesinnya. Ya. Nah, sekarang kita intip di bagian ruang mesinnya. Oke, ini ruang mesinnya dari Karimun Estilo generasi kedua. Kondisinya kemarin kami dapat ya, ada packing yang rembes, mesinnya agak sedikit pincang, jadi sudah kami servis, tune up, ganti packing, jadi sekarang kembali prima lagi. Dan kapasitas cc-nya ini basisnya sama dengan Karimun Wagon karena kode mesinnya K10B, jadi menggunakan mesin 1000 cc, mesin tenaganya 68 HP dan torsinya 90 Nm, penggerak roda depan, 5 percepatan, transmisi manual, 3 silinder DOHC. Dan kalau yang generasi yang pertama agak sedikit berbeda karena dia 4 silinder 1001 cc, cuma tenaganya agak sedikit kecil, kurang lebih sekitar 63 HP. Dan ini emang basisnya sama Karimun Wagon, tarikannya enak, napasnya agak sedikit panjang, jadi enak banget buat tarikan di luar kota pun juga masih cukup nyaman. Dan kondisinya kaki-kakinya juga masih senyap, kemarin kami sudah test drive juga. Alhamdulillah, penyakitnya Karimun adalah semua Karimun itu di bagian kaki-kaki depan, biasanya rack steer karena ini sistemnya APS, jadi kendalanya di ringgih di bagian rack steernya. Tapi ini alhamdulillah juga masih aman, senyap semuanya. Dan kondisi tulang-tulangnya di bagian kap mesin ini masih utuh semua, ada titik-titik seperti ini. Apronnya juga masih utuh semua. Emang di bagian apron sama bagian cat bagian dalam merahnya agak sedikit berbeda. Ini originalnya seperti ini. Beda sama yang Karimun Wagon malah berwarna abu-abu ya. Tapi kalau ini agak sedikit match juga, ada warna merahnya. Terus dan kondisinya lagi temperaturnya masih aman, AC-nya masih super dingin banget. Jadi kami coba kemarin juga kami tes jauh-jauh juga masih cukup nyaman. Dan nah, buat teman-teman, emang mobil ini menjawab buat kalian yang mungkin bisa pakai mobil yang irit, gesit, perawatannya mudah, spare partnya juga melimpah. Nah, jawabannya bisa salah satunya mobil ini. Karena ini dalam kota atau luar kota bisa tembus 1 banding 18-19 km per liter untuk luar kota. Dalam kota bisa tembus sampai sekitaran 1 banding 15-16 km per liter. Jadi hampir sama setara kayak motor-motor karbu ya. Jadi bisa bilang ini cukup irit banget, bandel, spare partnya melimpah, dan harganya sangat terjangkau banget untuk spare partnya. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk masalah spare partnya. Ini masih ramah di kantong buat kalian meminang mobil ini. Nah, dan buat teman-teman yang mungkin berpengalaman pakai Karimun Estilo, kalian bisa coret-coret tulis komentar di bawah. Dan buat kalian yang ingin dibandingkan experience mobil atau ingin tanya-tanya tentang mobil atau pesan unit dengan kami, kalian bisa hubungi kami, nomor di deskripsi. Bisa nomor telepon, WhatsApp, atau video langsung dengan saya, jadi menghindari penipuan yang ada di luar sana. Jadi untuk spill harga mobil ini kurang lebih sekitaran 66 juta, masih nego santai aja. Pajak per tahunnya hanya 1,3-1,4. Beda daerah, beda pajaknya juga. Pajaknya masih aktif dan lokasi kami ada di Salatiga. Jadi sekian untuk vlog kali ini dan saya ketemu di Erikarto berikutnya. Assalamualaikum.